Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ika Rayani Purba, peserta uji kinerja PPG Angkatan 1 tahun 2021 yang berada di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan nomor ujian 201103439. Di sini saya akan membuat video pembelajaran di tema 1 perkembangbiakan makhluk hidup dan di subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Kita mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Oke. Baik, mulai dari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Salo. Salo. Ya. Mario, Salsa, Titi, Melanie, Delina, Stefani, Tasya, Viola, Valen. Iya, nah.
pembelajaran kita hari ini di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup dalam pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar pertama, dengan mendengarkan lagu cicak-cicak di dinding, anak-anak ibu dapat membandingkan pola irama sederhana dengan benar. Dan yang kedua, setelah mengamati teks syair lagu tadi cicak-cicak di dinding tadi, anak-anak ibu dapat membuat pola irama sederhana dengan benar. Dan yang ketiga, setelah mengamati gambar, nanti buat gambar mengenai hewan, berupa hewan, anak-anak ibu dapat menguraikan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Oke? Yang keempat, melalui diskusi kita anak-anak ibu dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar, anak-anak ibu dapat membuat atau menyusun kembali secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Sudah? Oke. Nah, perhatikan PowerPoint ibu itu. Gambar apa itu? Cicak. Siapa pernah melihat cicak? Pasti semua pernah melihat cicak kan? Turunkan tangannya ya. Nah, apa ciri-ciri cicak itu? Sebelum kalian mengetahuinya, kita perhatikan dulu lagu dan kita amati dulu lagu cicak-cicak di dinding. Oke. Oke, nah, bagaimana perasaan kalian setelah mendengar lagu cicak-cicak di dinding itu? Udah tahu ciri-ciri cicak itu? Tahu? Apa Palen? Dulu yang bagus Palen. Iya, Palen tadi tahu. Sudah mendengar tadi, kita sudah mendengar tadi lagu cicak-cicak di dinding. Apa ciri-ciri cicak itu Palen? Iya, merayap di dinding. Berarti dia bisa bergerak. Ya kan? Yang pertama, ciri-ciri cicak tadi apa? Bergerak. Yang kedua, siapa bisa? Merayap di dinding. Iya, tadi sudah merayap di dinding seperti dibilang oleh si Palen. Apa lagi? Bernapas. Bernapas, dia bernapas. Apa lagi? Iya, memerlukan makanan. Soalnya waktu di lagu tadi apa? Hap, lalu ditangkap. Ya kan, apa yang ditangkap? Nyamuk. Berarti makanan cicak itu adalah nyamuk. Nyamuk. Iya, bagus. Pintar semua anak ibu, Pak. Oke, kita masuk ke
Ibu dari sini. Ketika ibu ke sini bisa kan? Bisa. Iya kan? Bisa. Iya. Kemudian bernapas. Yang kedua bernapas. Nah, bernapas merupakan proses penghirupan O2, oksigen. Nah, dan pengeluaran CO2, karbon dioksida. CO2, karbon dioksida dari dalam tubuh. Oksigen yang diambil digunakan untuk proses pembakaran zat-zat makanan di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, perhatikan. Coba dulu kita, manusia. Kalau kita tidak bernapas bagaimana? Mati. Mati, iya kan? Coba dulu tarik napasnya dulu, ayo sama-sama. Keluarkan. Nah, yang kita hirup tadi adalah O2. O2 itu adalah oksigen. Itulah oksigen yang kita hirup. Dan yang kita keluar itu adalah apa? Karbon dioksida atau CO2. Jadi makhluk hidup itu atau manusia dan hewan itu adalah bernapas. Kalau kita tidak bernapas, kita akan mati. Iya kan? Oke. Kemudian perhatikan. Yang ketiga, ciri-ciri makhluk tadi adalah makan. Iya kan? Makan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk menghasilkan energi yang mendukung segala kegiatannya. Betul itu? Kalau kita tidak makan, kita tidak akan bisa apa? Beraktivitas. Iya, bagus. Salsa bagus. Iya. Kalau kita tidak makan, siapa makan tadi pagi? Iya, bagus. Turunkan tangannya. Semuanya makan. Kalau kemudian yang keempat, tumbuh dan berkembang. Nah, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume makhluk hidup karena jumlah dan ukuran sel bertambah. Sedangkan perkembangan adalah proses pertumbuhan menuju dewasa yang ditandai dengan fungsinya organ reproduksi. Contohnya, perhatikan anak ibu. Nah, contohnya kita manusia. Kita mulai dari apa? Udah? Kita dari bayi baru sampai dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua. Iya kan? Itulah perkembangan manusia. Nah, kalau hewan dari mana? Contohnya ayam. Dari mana? Telur. Anak ayam. Ya kan? Kemudian menjadi apa? Apa? Ada remaja ayam. Apa? Apa? Menjadi besar, ya kan? Dari pertama apa? Telur. Kemudian telur ini menetas. Ya kan? Siapa pernah melihat telur yang menetas? Iya, bagus. Dari telur, kemudian menetas, kemudian menjadi anak ayam, dan kemudian menjadi induk ayam atau jantannya, ayam jantan ya. Oke. Nah, kemudian berkembang biak. Kalian perhatikan, makhluk hidup berkembang biak. Tujuannya untuk apa? Melestarikan jenisnya. Nah, perkembangbiakan pada makhluk hidup dapat terjadi baik secara seksual generatif maupun aseksual vegetatif. Contohnya apa? Kalau ayam betina, kalau dia bertelur, harus ada ayam jantan kan? Iya kan? Nah, udah? Ya. Jadi mereka menghasilkan telur dari ayam jantan dengan ayam betina menghasilkan telur. Nah, oke. Dari kelima tadi ciri-ciri makhluk
tadi, makhluk hidup tadi. Nah, perhatikan gambarnya ini. Gambar apa itu? Ayam. Ayamnya lagi ngapain? Bertelur. Bertelur apa mengerangi telurnya? Mengerangi telurnya. Kemudian gambar apa lagi nih? Kucing. Kalau kucing itu bertelur apa tidak? Berarti kalau ayam bertelur, kalau kucing berarti. Nah, ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Nah, perhatikan, semua makhluk hidup peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Peka terhadap rangsangan dikenal dengan istilah iri tarika. Nah, peka dia rangsangan. Contohnya apa? Kalau kita seperti sekarang cuacanya apa? Panas. Ya kan? Kalau kita di luar sana panas matahari, pasti kita akan merasa kepanasan. Jadi panas sekali. Gitu ya kan? Iya kan? Jadi kita menggunakan apa? Topi. Nah, kemudian perhatikan, pernahkah melihat daun ini? Apa namanya itu? Apa? Iya, putri malu. Kalau kita sentuh, dia akan tertutup. Makanya dikatakan dia putri malu. Kalau kita sentuh, dia akan tertutup. Dia malu sendiri. Makanya dikatakan putri malu. Ya kan? Kemudian kupu-kupu. Kupu-kupu berpisah madu. Iya kan? Iya kan? Pernah melihat kupu-kupu di bunga? Pernah. Apa yang tadi itu? Berpisah madu. Ya kan? Oke. Itulah contoh peka terhadap rangsangan. Nah, kemudian adaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Makhluk hidup beradaptasi dengan cara morfologi, fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Nah, perhatikan, itu gambar apa tuh? Ini gambar apa ini? Unta. Unta itu di mana? Di padang pasir apa di padang gurun? Iya, kalau unta itu di padang gurun. Ya. Kemudian ini gambar apa ini? Ini gambar apa? Belalang. Belalang itu? Gambar belalang itu apa? Bunga. Pernah melihat bunglon? Pernah. Kalau dia bunglon itu di daun yang hijau, dia akan berubah warnanya menjadi warna hijau. Itulah bunglon cirinya. Kalau daunnya warna warna pokoknya kalau dia bisa mengadaptasi warnanya. Makanya dia mengadaptasi warnanya karena apa? Supaya dia bisa tidak dilihat oleh musuhnya. Itulah ciri-ciri bunglon. Ya? Oke? Nah, kemudian satu lagi gambar apa itu? Bunga. Nah, pasti udah sering melihat bunga ya kan? Oke. Iya, kemudian mengeluarkan zat sisa. Zat sisa itu disebut dengan istilah ekskresi. Ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak dimanfaatkan oleh tubuh makhluk hidup. Proses ini sangat penting karena zat sisa bersifat racun dan tidak baik bagi kesehatan dalam tubuh. Contohnya apa? Ekskresinya contohnya apa? Kalau kita tidak penting, apa dalam tubuh kita ini kalau kita tidak penting? Pasti kita keluarkan. Apa? Kalau kita buang air besar, ya kan? Ya kan? Sisa-sisa makanan kita itu kita buang. Ya kan? Pas yang dibilang Senario. Iya.
kita akan buang air besar. Iya, oke. Nah, perhatikan. Biar lebih semangat kita tepuk semangat dulu yuk. Berdiri dulu semuanya yuk. Berdiri semuanya. Tahu tepuk semangat? Tahu tepuk semangat? Tahu kan? Tepuk semangat. Silakan dulu. Nah, kita tadi sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau tadi ikan itu menghasilkan ribuan telur, ya kan? Nah, sekarang kita belajar mengenai apa? Mengenai apa? Lambang bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Nah, perhatikan gambar ini. Iya. Tahukah kalian bagaimana menulis bilangan 1000? Siapa bisa menulis bilangan 1000? Siapa bisa menulis bilangan 1000? Siapa pernah melihat uang harga 1000? Kalau 1000 itu berapa nolnya? 3. Berarti apa? 1000 dibaca 1000. Oke, perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut. Bagian A, 1000 dibaca 1000. B, 4000 dibaca 4100. Iya. Nah, kalau ini perhatikan. Perhatikan itu. Dibaca apa? 2600. Apa? 2600. Oke, udah mengerti? Nah, perhatikan. 4250. Udah? Perhatikan. Di sini. Di manalah cara membaca 4250? Siapa bisa? Oke, kita maju. Tunjukkan koin 4250 cara membacanya itu yang mana? Oke, pas itu? Iya, tepuk tangan untuk Tasya. Oke, pas itu? Pas. Ya, tepuk tangan untuk Titin. Nah,
KPD. Kalian akan mengerjakan secara berkelompok. Ya, berkelompok ya. Oke. Nah, di sini ada soalnya kan? Nomor 1. Bagaimana dari kalian tersebut yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Dan apa tadi? Cita-cita dinding kan? Bagaimana menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup tadi? Cicaknya? Baru? Makan. Ya, terus dari situ. Bukan pagi itu. Kalian berkelompok sama-sama mengerjakan. Ayo, kerjakan sama-sama. Tadi di sini. Nah, baru. Makan. Ayo, ini. Iya, ayo. Ayo, salah satu. Ini tadi kelompok mawar, kelompok anggur. Nah, yang pertama soal satu. Kalau dari kelompok melati, bagian ini ya. Buka maskernya. Dari kelompok melati, hasil diskusinya yang ini yang dibacakan. Oke, ayo. Kelompok melati dulu. 1. Bagaimana dari lagu tersebut yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup merayap makan? 2. Bagaimana rasanya jika sebuah lagu hanya memiliki pola bunyi panjang atau pendek saja, tidak berirama? Kelas itu? Kelas. Iya, tepuk tangan untuk kelompok melati. Oke, lanjut kelompok anggur. 1. Nah, kita tadi sudah belajar mengenai apa kita tadi? Perkembangbiakan Makhluk hidup. perkembangbiakan makhluk hidup, ciri-cirinya ya kan? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, setelah kita mempelajari ini, apa yang kalian rasakan? Enak? Mengerti? Iya. Jadi kalau kalian sudah merasakan enak, mengerti dan tahu, ya kan? Sudah tahu tadi kan ciri-ciri makhluk hidup itu atau apa saja? Nah, apa yang kalian sukai dari pelajaran hari ini? Apa yang kalian sukai? Hah? Apa yang kalian sukai dari pelajaran kita pada hari ini? Bernyanyi, ya kan? Baru apa lagi? Belajar.
mengenai apa? Mengenai apa, Tasya? Kesimpulan pelajaran kita hari ini, ayo, apa? Apa, ayo? Kita belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ulangi, kurang semangat. Apa ciri-ciri makhluk hidup? Iya, yang pertama bernapas, ya kan? Yang kedua bergerak, yang ketiga tumbuh dan berkembang, yang keempat memerlukan makanan, yang kelima dekat terhadap pasangan. Udah mengerti? Besok kalau ditanya lagi apa ciri-ciri makhluk hidup, harus semuanya sudah mengerti. Oke? Oke. Nah, sebelum kita pulang, kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan cara bagaimana kita sudah bernapas sampai saat ini, ya kan? Oke. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Ayo, saya berdoa. Itu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, ayo, ketua kelas. Sini, ayo. Ayo. Berdiri. Bersiap. Kembali berjumpa kita. Semangat gerak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi.